Dan di sini open bid 77 juta rupiah, lakunya di 85 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Suzuki Swift ini ya. Open bid 56 juta rupiah dan lakunya juga di harga dasar 56 juta rupiah. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Xenia M 1000 cc tahun 2015 ini. Open bid 55 juta dan lakunya di 57 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit CR-V ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi kita di Balai Lelang Sun. Kali ini singkat aja nih, kita akan mengikuti proses lelangnya di Balai Lelang Sun. Ada sekitar kurang lebih 40 unit kendaraan ya, yang sekitar beberapa unit ada di luar dari pool Balai Lelang Sun. Tapi sisanya nih teman-teman bisa lihat di sini ada banyak unit yang dilelang, sekitar 30-an kurang lebih ya, dan banyak unit-unit pilihannya. Jadi buat teman-teman gimana keseruannya tentang lelang tertutupnya di Balai Lelang Sun, ikutin aja videonya di Dozo 21 sampai selesai ya. Oke, kita langsung ke official Balai Lelang Sun, kita cek sudah ada berapa amplop. Oke guys, ini amplopnya kurang lebih banyak ya, ada sekitar 30-an, dan NIPL itu ada sekitar 50-an. Jadi sudah banyak pendaftarnya. Nah, ini kayaknya bakalan seru buat teman-teman semua. Jangan lupa saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, kita langsung ke office ya Balai Lelang Sun. Ada berapa? Ada 37. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dalam acara lelang yang diselenggarakan oleh PT Balai Lelang Sun. Bertepatan pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020. Pada hari ini kita akan melelangkan lelang sukarela sejumlah 44 kendaraan dengan berbagai merek dan tipe yang dijual secara terpisah, tentunya dengan limit yang berbeda juga. Penawaran hari ini masih seperti biasa, dalam kondisi pandemi kita memakai sistem penawaran amplop tertutup. Jadi kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dari pemerintah, social distancing dan lain sebagainya. Jadi cukup pembeli yang beretikat baik sudah menyetorkan uang jaminan, ngambil form penawaran dari kami, lalu mereka melihat unitnya, lalu ditulis dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Jadi hari ini saya hanya membacakan pemenang tertinggi terakhir. Jika nanti ada yang draw dalam satu penawaran yang sama, saya akan ulang lagi hanya terhadap yang melakukan penawaran yang sama. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Yang masuk penawarannya ada sebentar ya, 37 amplop masih dalam kondisi tertutup. Kameranya yang mana? Sini sama aja ya? Sama aja. Kita mulai. Ya. NIPL 016 017 menawar lot nomor 17 92.500.000 dan lot nomor 19 105.500.000. Lot nomor NIPL nomor 5658 menawar lot nomor 9 59.500.000. dan lot nomor 13 56 juta. NIPL nomor 37 menawar lot nomor 3 sebesar 67.500.000. NIPL 050607 menawar lot nomor 9 57,5. Lot nomor 20 83,5. NIPL nomor 049 menawar lot nomor 11 73.500.000. NIPL nomor 36 menawar lot nomor 19 118 juta. NIPL 08 09 10 11 12 13 menawar lot nomor 8 115 juta. Lot nomor 10 81 juta. Lot nomor 16 70.500.000. Lot nomor 20 85 juta. Lot nomor 23 56.500.000 dan lot nomor 36 69 juta. Baik, sudah. Baik, itu tadi sudah buka dari ke-37 barang. Waktunya kita rekapitulasi. Di layar sharing folder sudah bisa dilihat bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti lelang dengan sarana Zoom meeting ini bisa langsung. Saya akan bacakan rekapannya. Monggo silakan Pak Rizky. Lanjut. Baik, demikian tadi hasil rekapitulasi kita. Ada 3 lot yang draw. Nanti bapak-bapak yang draw silahkan siap. Nanti kita akan hubungi via handphone, video call.
supaya nanti kita bisa lelang ulang terhadap hanya terhadap penawaran yang sama, sesuai dengan petunjuk ikut lelang di lelang-lelang kita berikutnya dengan unit ya sangat variatif. Dan untuk yang draw siap-siap kita akan hubungi langsung hari ini selesai, dan saya mewakili segenap kru yang bertugas atas nama Balelang Sun serta Lelang kelas 2. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lelang saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sudah ada di lot parkir Balai Lelang Sun dan lelang sudah selesai. Ada beberapa orang yang draw ya. Nah, hari ini tuh ada sekitar 37 atau 38 amplop. Dan NIPL-nya itu sekitar 50 NIPL ya. Jadi ada banyak banget nih hari ini, dan yang laku itu ada sekitar 17 unit. Nah, yang laku itu apa aja? Ikutin video gue sampai selesai. Kita cek unit-unit yang laku pada sore hari ini ya. Oke guys, kita ke lot pertama. Ini yang laku adalah Xenia R manual transmission tahun 2012 ya. Odometernya di 89 ribuan dan pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Open bidnya 66 juta dan lakunya di 68 juta rupiah. Nah, ini dia kondisinya, dan ini belum ada ya di open house-nya Dozo 21, jadi nanti kita akan cek sedikit. Kondisinya sih katanya masih terbilang serba cukup, dan memang kalau dari cek eksteriornya masih terbilang cukup. Coba kita cek ke belakangnya sebentar. Oke guys, ini di bagian belakangnya memang masih terbilang cukup oke, masih normal. Stop lamp, headlampnya ini masih terbilang cukup baik. Hanya sedikit butuh polesan ya, ada baret-baret halus di bagian bodinya sebelah kiri dan kanan nih. Kondisi bannya ini masih sekitar 60-65% lah kurang lebih. Oke, ini bagian sebelah kanan masih cukup normal dan kondisinya masih cukup apik nih. Oke guys, ini adalah Xenia R ya, manual transmission tahun 2012. Pajaknya mati di bulan Februari 2020 dan di sini odometernya di 89 ribuan. Ini open bidnya di 66 juta rupiah, lakunya di 68 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Xenia R manual transmission ini. Oke, kita langsung ke lot berikutnya ya, karena ini akan ada banyak juga nih. Oke guys, ini unit yang laku berikutnya. Ini adalah Avanza E automatic transmission tahun 2016 dan di sini odometernya di 81 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2020. Open bidnya 86 juta rupiah dan lakunya di 86 juta 500, hanya satu peserta ya. Dan di sini atas nama perusahaan atau atas nama PT yang nggak ada SPH-nya, sisanya dokumennya lengkap. Dan ini kondisinya kalau gue bilang masih di grade C. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah kirinya dari depan, ini kondisinya masih terbilang cukup oke. Hanya sudah ada beberapa korosi ya di bagian cangkang spionnya, dan di eksterior itu juga di bagian ban belakang sebelah kiri sudah ada bocor dan harus diganti. Lalu di bagian depan di sebelah kanan ini kondisi catnya juga masih terbilang cukup oke. Headlampnya ya teman-teman sudah lihat sebelah kanan dan kiri masih oke. Ada sedikit baret-baret kasar di bagian bumper kanan sebelah bawah. Kita cek di kondisi belakangnya. Ini kondisi belakang dari Avanza E, kondisinya masih terbilang cukup normal, hanya sedikit menguning ya catnya ya, tapi masih cukup oke sih kalau gue bilang. Oke guys, seperti inilah Avanza E 2016 automatic transmission, odometer di 81 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2020, open bid 86 juta, lakunya di 86 juta 500. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Xenia. Ini eksteriornya kalau gue bilang kondisinya cukup, interiornya terbilang cukup, dan mesinnya terbilang C arah ke D ya. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Ada apa lagi nih? Oke, ini adalah lot berikutnya yang laku. Ini adalah Xenia X STD ya, manual transmission tahun 2015 dan kondisinya ini pajaknya mati di bulan Juni 2019. Open bidnya di 71 juta rupiah dan sini lagi draw di 71 juta 500. Kondisinya kalau dibilang eksteriornya terbilang C arah ke D karena ada beberapa yang penyok-penyok ya, dan agak sedikit nggak presisi di bagian bumper sebelah kirinya sedikit. Lalu kondisi velgnya ini bukan asli dari bawaan dari Daihatsu-nya. Kondisi bannya juga sudah sekitar 55% kurang lebih. Dan ini kondisi yang penyoknya di bagian eksterior, sisanya ini catnya sedikit menguning. Kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini bagian belakang dari Xenia-nya masih terbilang cukup normal ya. Kondisinya masih oke lah. Stop lampnya sedikit kurang ya, kalau di sebelah kanannya ini agak sedikit memudar, tapi yang sebelah kirinya ini masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini bagian dari interiornya. Head unitnya sudah double din dan kondisinya masih terbilang cukup ya kalau gue bilang. Jadi ini hanya butuh di salon dan sedikit dibersihkan aja. Ini pernah kita review, ada di video Dozo 21.
Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia STD manual transmission yang X ya, tahun 2015. Dan odometernya ini ada di 97 ribuan. Kondisi pajaknya mati di bulan Juni 2019. Open bid 71 juta dan ini lagi draw di 71.500.000. Jadi selamat nih nanti untuk pemenangnya mendapatkan Xenia X STD manual transmission. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah lot berikutnya yang laku dan sudah ada di videonya open house-nya Dozo 21 ya. Jadi teman-teman bisa cek di videonya open house-nya dan di sini gua akan review sedikit aja. Oke, ini adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2016. Odometernya ada di 76 ribuan. Dan di sini pajaknya mati di bulan Juni 2020. Open bidnya 65 juta dan ini lumayan nih, lakunya di 70.500.000 karena ada agak banyak yang ngebid di Agya ini. Kondisinya di eksterior ini kalau pernah kita bahas, ini kondisinya C arah ke D ya. Interiornya masih terbilang baik dan kondisi mesinnya masih terbilang cukup. Oke, jadi selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Toyota Agya G manual transmission tahun 2016. Pajaknya mati di bulan Juni 2020. Open bid 65 juta rupiah, lakunya di 70.500.000. Kita ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah lot berikutnya yang laku dan ini adalah Daihatsu Xenia M ya, yang pasti 1000 cc manual transmission tahun 2015. Odometernya di 112 ribuan dan di sini nota pajaknya yang nggak ada ya. Dan open bid di 56 juta, lakunya di 56 juta rupiah juga di harga dasar. Selamat untuk pemenangnya, dapat unit di harga dasar. Dan ini kondisinya terkonfirmasi eksteriornya masih di kategori C arah ke D ya, dan ini sudah menguning. Ya butuh diri pensi sebenarnya. Jadi ada beberapa baret halus dan kasar ya di bagian bumper sebelah kiri bawah. Lalu kita cek coba di bagian belakangnya. Nah ini kondisi di bagi belakang, ini di atasnya ini kondisinya talangnya sudah terlalu parah, jadi harus di repair lagi. Dan di bagian sebelah kiri stop lampnya ini sudah sedikit agak tidak presisi ya. Ini kayaknya pernah dibongkar dan ada pernah something. Lalu sisanya masih terbilang cukup dan di sini kita cek sebelah kanannya. Nah ini di bagian sebelah kanannya kondisinya ada beberapa yang harus di repair. Ini di bagian belakangnya, di fender belakang, dan ini juga sudah terlalu dalam ya, jadi harus di repair. Dan juga di bagian pintu tengahnya di bagian bawah nih. Nah ini juga lumayan catnya sudah ngelupas. Oke guys, ini adalah Xenia tipe M yang pasti 1000 cc tahun 2015. Di sini odometernya di 112 ribuan. Eksteriornya masih terbilang kurang, interiornya C dan mesinnya C arah ke D ya. Pajaknya atau nota pajaknya STNK-nya nggak ada ya. Open bid 56 juta rupiah dan lakunya juga di harga dasar 56 juta rupiah. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Xenia M 1000 cc tahun 2015 ini. Oke, kita lanjut ke lot berikutnya. Oke, ini adalah Honda CR-V 2-wheel drive ya, K24 atau 2400 cc tahun 2005. Odometer di 97 ribuan. Pajaknya mati di bulan April 2020. Open bid di 55 juta, lakunya 57 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya. Ini pernah kita bahas kemarin nih, langsung di open house Dozo 21 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman bisa langsung cek ya. Ini adalah Honda CR-V 2-wheel drive K24 atau 2400 cc automatic transmission tahun 2005. Odometer di 97 ribuan. Pajak mati di April 2020. Open bid 55 juta dan lakunya di 57 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit CR-V ini ya. Kita ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut, ini juga laku yang sudah ada di open house Dozo 21 juga. Ini adalah Ford Fiesta S automatic transmission tahun 2013. Odometer di 65 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2019 ya. Open bid 70 juta, lakunya di 73.500.000. Seperti ini kondisinya, eksterior masih terbilang cukup baik, interior terbilang C arah ke D ya sedikit, dan mesinnya kalau gue bilang kurang karena di sini ada bagian mobil yang pincang ya, entah mountingnya entah di bagian ECU-nya, jadi gue pas cek ini ada bagian pincang. Nah ini kondisi dari sebelah sisi satunya dan terbilang masih cukup ya kalau gue bilang. Dan kalau teman-teman mau lihat, ini ada di videonya Dozo 21 di open house-nya Balai Lelang Sun kemarin. Oke, selamat untuk pemenangnya untuk mendapatkan unit Fiesta ini ya. Ini adalah Ford Fiesta S 2013 automatic transmission. Odometer di 65 ribuan. Pajaknya mati di November 2019. Open bid 70 juta rupiah. Lakunya di 73.500.000. Oke, sekali lagi selamat untuk pemenangnya. Lanjut nih, 3 mobil langsung laku yang pernah kita review kemarin. Kita mulai dari Jazz dulu.
Oke guys, ini laku ya, dan reviewnya langsung aja cek di videonya Dozo21, ada di bagian deskripsi. Jadi buat teman-teman langsung aja cek ya. Oke, ini adalah Honda Jazz GD3 1500cc, pastinya VTI atau VTEC Automatic Transmission tahun 2007. Odometer di 129 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020, open bidnya 55 juta dan lakunya di 60 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Jazz, dan kondisinya ini terbilang eksteriornya C arah ke D, dan kalau gue bilang sih masuknya terkonfirmasi dikurang ya, karena di sini pun juga sudah ceper dan velgnya juga bukan orinya dari Jazz-nya atau Honda-nya itu sendiri, butuh banyak repaint juga. Dan di interior sih masih terbilang cukup bagus walaupun sudah di retrim warna pink ya. Jadi teman-teman bisa cek videonya lagi, dan mesinnya masih terkonfirmasi C arah ke D. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Jazz GD3 ini, VTEC tahun 2007, pajaknya mati di Juni 2020, open bidnya di 55 juta, lakunya di 60 juta rupiah. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit yang oke nih. Oke, lanjut nih guys, ini laku lagi nih. Ini adalah Honda Brio Satya, ini 1200cc, pastinya ini yang tipe E ya, manual transmission tahun 2015. Odometernya di 73 ribuan, dan di sini pajaknya mati di Oktober 2019. Open bid 80 juta dan lakunya di 88 juta rupiah. Dan ini masih juga banyak yang ngebid tadi ya. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Honda Brio di harga 88 juta, kondisinya masih serba C. Dan ini kondisinya oke banget ya. Hot lamp, stop lamp nih masih terbilang cukup baik nih. Jadi buat teman-teman yang ngelihat reviewnya langsung aja cek di video Dozo21 ya. Lanjut ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut. Ini unit yang laku lagi, ini adalah Suzuki Swift GT ya, 1500cc automatic transmission tahun 2012, odometer di 99 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juli 2020, open bid 77 juta rupiah, lakunya di 85 juta rupiah. Dan di sini kondisinya masih terbilang cukup baik semua ya. Jadi ini banyak yang nanya nih buat Swift. Oke, sekali lagi selamat untuk pemenangnya. Ini adalah Suzuki Swift GT automatic transmission tahun 2012 nih, odometernya di 99 ribuan, eksteriornya C, interiornya masih terbilang cukup baik, mesinnya terbilang C, sedikit C arah ke D. Pajaknya mati di bulan Juli 2020, dan di sini open bid 77 juta rupiah, lakunya di 85 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Suzuki Swift ini ya. Oke, kita lanjut ke lot berikutnya, masih ada lot yang laku nih. Oke guys, dua unit nih sudah laku ya, dan ini juga ada di deskripsi yang pas open house videonya di Dozo21. Oke, kita akan review langsung di keduanya satu persatunya. Di sini adalah Honda Mobilio yang tipe E, automatic transmission tahun 2014, dan di sini pajaknya mati di bulan Maret 2020. Kondisinya nih kalau dibilang eksteriornya C, sedikit arah ke D, interiornya masih terbilang cukup baik, dan mesinnya masih terbilang di cukup ya. Open bid di 90 juta rupiah, lakunya di 92 juta rupiah. Dan ini kondisinya pernah kita bahas sedikit aja, dari bodinya nih masih terbilang cukup baik. Catnya aja nih yang sedikit harus butuh dipoles atau di repaint ya, karena sedikit memudar dan ada beberapa water spotting di sekitar bodinya nih. Selamat untuk pemenangnya, ini adalah Honda Mobilio tipe E ya, tahun 2014, odometer di 115 ribuan, pajak mati di bulan Maret 2020, dan di sini open bid 90 juta rupiah, lakunya di 92 juta rupiah. Lanjut nih, ini yang laku lagi, ini adalah Mobilio E juga, tapi yang ini tahun 2016, dan ini banyak banget yang ngebid. Odometer di 64 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020, open bid 105 juta, lakunya di 118 juta rupiah. Ini kondisinya masih terbilang cukup baik ya Mobilionya. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Mobilio E 2016 di harga 118 juta rupiah ya. Kita ke lot berikutnya, masih ada yang laku lagi nih. Oke guys, ini adalah unit yang laku berikutnya ya, Daihatsu Xenia. Oke, ini adalah Daihatsu Xenia M yang pasti 1000cc. Di sini manual transmission tahun 2011, odometer di 108 ribuan. Pajaknya mati di Juli 2020, dan ini atas nama PT, dan SPH-nya biasa ya, tidak ada. Kondisinya masih terbilang C semua. Open bid di 57 juta, lakunya di 58 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya. Kita cek dulu sekelilingnya. Oke guys, jadi seperti inilah Xenia M 1000cc tahun 2011. Eksteriornya terbilang C, sedikit arah ke D, interiornya terbilang C, dan mesinnya C arah ke D ya. Odometer di 108 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020. Open bid 57 juta rupiah, lakunya di 58 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Xenia dengan harga 58 juta rupiah. Oke, kita langsung ke lot berikutnya nih. Oke guys, ini yang laku berikutnya, dan ini draw ya tadi ya. Ini adalah Daihatsu Xenia X manual transmission 2016. Odometer di 46 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020. Bulan ini sih.
Dan ini terbilang masih cukup baik ya semuanya. Open bidnya di 87 juta rupiah dan draw di 85.500.000 dan akhirnya dimenangkan oleh satu pemenang di 88.500.000. Oke guys, seperti inilah Daihatsu Xenia X manual transmission 2016 ya. Odometernya masih di 46 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 dan ini kondisinya oke banget sih kalau gue bilang. Open bidnya di 87 juta rupiah, lakunya di 88.500.000. Kondisinya habis draw dan selamat untuk pemenangnya mendapatkan Xenia X manual transmission 2016. Oke, ini juga pernah kita bahas di open house. Ini laku ya, yang kondisinya masih oke banget dari 115 juta. Oke, kita cek aja. Ini adalah Toyota Avanza yang tipe G. Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2016 nih. Dan di sini kondisinya masih terbilang cukup baik. Odometernya di 88 ribuan dan di sini pajaknya mati di November 2020. Open bidnya di 110 juta dan lakunya akhirnya di harga dasar saat itu ya di 115 juta rupiah. Atas nama PT semua dokumennya lengkap termasuk SPH-nya ya. Dan ini kondisinya oke banget nih. Oke guys, ini adalah Avanza G manual transmission 2016. Kondisinya masih serba B ya kalau gue bilang. Pajaknya mati di November 2020. Odometernya di 88 ribuan. Open bid di 110 juta rupiah dan lakunya di 115 juta rupiah. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit yang terbilang cukup baik ini ya. Oke guys, ini unit berikutnya yang laku. Ini adalah Datsun Go Panca ya, yang T 1200 cc manual transmission tahun 2017. Odometer di 54 ribuan dan di sini kondisinya tadi draw. Pajaknya mati di Maret 2020. Open bid 56 juta rupiah, draw di 56.500.000 dan akhirnya laku jadi rebutan di 58.500.000. Kondisinya masih terbilang baik arah ke cukup ya. Kalau dari eksterior ini masih terbilang kondisi B arah ke C, interiornya masih terbilang cukup nih kalau gue bilang dan cukup baik sih, mesinnya terbilang baik. Oke, selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Datsun ini ya. Ini adalah Datsun Go Panca 1200 cc manual transmission 2017 dan di sini odometernya masih di 54 ribuan. Pajaknya mati di Maret 2020. PR-nya cuma dipajak nih dan kondisinya open bid di 56 juta rupiah, lakunya di 58.500.000. Oke, sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit yang kondisinya cukup baik. Oke guys, ini adalah unit berikutnya yang laku. Ini adalah Toyota Agya manual transmission 2015 nih. Dan ini lumayan kondisinya masih oke, hanya ada satu pembit nih. Karena dari kondisi warna ya, ini masih kurang ada peminatnya. Nah, ini ada Bang Kobo ini. Oke, dan ini open bid di 69 juta, lakunya di 69 juta rupiah juga. Selamat untuk pemenangnya, ini adalah Agya manual transmission 2015. Selamat untuk pemenangnya ya, mendapatkan Agya manual transmission ini. Oke guys, that's it for today. Jadi hari ini cukup banyak ya, ada sekitar 17 unit yang laku. Dan lumayan, Sun ini unitnya lagi cukup baik dan ini kondisinya ada rame nih pada sore hari ini. Sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit-unit pilihan di Balai Lelang Sun. Jadi sekali lagi jangan lupa cek di deskripsi, ada video tentang open house dari Balai Lelang Sun dan juga video-video lainnya termasuk informasi tentang Balai Lelang Sun dan medsosnya atau Instagram atau Facebooknya Balai Lelang Sun ada di deskripsi ya. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.